Duh, mulai dari awal lagi ta. Udah, Beb. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai alat pulmonary resuscitation. Kami beranggotakan Amalia Salsabila Firdausi, Alif Kamaliah Anissa, Leri Agam Trinanda Bastian, Laila Intan Syafitri, Ana Fadilia Aktiva, Nabila Zakiyah, Afif Robbani, Muhammad Rami Sundawa, Aisyah Kaila Mutmainnah, Ainun Tusamma Salsabila, Muhammad Teguh Adi Saputra. Apa itu pulmonary resuscitation? CPR atau cardiopulmonary resuscitation adalah teknik pemberesi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernafasannya terhenti. Alat ini juga disebut sebagai salah satu dari beberapa alat medis yang dikhususkan untuk menyelamatkan organ vital manusia seperti jantung dan paru-paru. Tindakan CPR yang disebut juga resusitasi jantung paru tersebut juga bisa dilakukan pada orang yang tenggelam atau terkena serangan jantung. Selanjutnya adalah deskripsi pulmonary resuscitation. Pulmonary resuscitation itu adalah ambubek yang terdiri dari yang pertama yaitu face mask. Face mask ini adalah masker yang digunakan oleh seorang pasien untuk bisa mendapatkan oksigen yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada pressure release valve, dan selanjutnya adalah swivel. Swivel ini yang menghubungkan antara pressure release valve dan face mask. Yang keempat yaitu ada self-inflating bag. Salah, Rek. Balik lagi. Tolong ya Allah. Udah lumayan banyak loh, Rek. Napa? Allah. Keluar apanya itu tadi, yo? Gak apa-apa kok, lanjut. Gak apa-apa. Ntar kan ini meskipun kalian salah gitu ya, kalian kan bisa di-cut sih nanti. Gampang kalau nge-cut-nya. Yang penting berhentinya per slide gitu loh. Jadi contoh kalau slide 1, slide 2 itu udah ya. Bisa ngedit Dan meskipun slide ya gampang lah ngedit ngono iku. Oke, wes, sip. Motong-motong ku enggak masalah lah itu. Jadi gimana? Aku ulang dari awal. Itu stop. Enggak usah di-stop, enggak apa-apa sih. Jadi aku lanjut dari yang pertama lagi, deskripsi. Salah enggak apa-apa. Selanjutnya yaitu deskripsi pulmonary resuscitation atau biasa yang disebut ambubek. Ambubek ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu face mask. Face mask ini adalah masker yang digunakan oleh pasien untuk mendapatkan oksigen yang lebih baik. Yang kedua ada pressure release valve. Yang ketiga ada swivel. Swivel ini yang menghubungkan antara face mask dan pressure release valve. Terus yang keempat yaitu ada self-inflating bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas. Terus yang kelima yaitu oksigen inlet, yaitu benar ini apa? Ini apa fungsinya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut ya, aku nggak tahu sebutin aja. Nggak usah fungsinya. Kalau nggak tahu nggak usah fungsinya, lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Itu bagus ya, aku ajak aja tadi pas Mas. Kok tahu kamu? Ada suara-suara berisik nggak sih? Iya, siapa yang Rami Sundawa? Mulai dari awal lagi ya. Oke. Iya. Bentar. Oke, selanjutnya yaitu deskripsi pulmonary resuscitation atau yang biasa disebut dengan ambubek. Ambubek ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu face mask, yaitu
masker yang digunakan oleh pasien untuk mendapatkan oksigen yang lebih baik. Yang kedua ada pressure release valve. Terus yang ketiga ada swivel. Swivel ini alat yang menghubungkan antara face mask dan pressure release valve. Yang keempat yaitu self-inflating bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas. Terus selanjutnya ada oksigen inlet. Terus ada air inlet dan pressure release valve yang berkatup dan masker yang menutupi mulut dan bentar ini salah. Nggak apa. Ini aku baca di PPT yang awal tuh valve sama pipa berkatup nih yang mana sih? Sama aja sih. Katup kan Itu yang pressure release valve itu. Enggak loh, ini malah pipa berkatup dan Itu masker berarti yang di menutupi mulut. air inlet itu mungkin. Bukan ya? Pipa berkatup itu yang itu loh. Rilis Yang mana? itu yang ada rilisnya. Pressure release valve. Ya, itu kan. Oh. Ya. Oke, berarti tadi ada fungsinya yang itu. Oke, aku lanjut ya. Dari awal. Oke, selanjutnya yaitu deskripsi pulmonary resuscitation atau yang biasa disebut dengan ambubeg. Ambubeg ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu face mask. Face mask ini berfungsi untuk mengeluarkan oksigen yang lebih baik untuk pasien. Terus yang kedua ada pressure release valve. Ini adalah pipa berkatup dan yang menutupi mulut dan hidung penderita. Enggak deh kayaknya, ini bukan yang itu. Ini tuh yang maaf face salah. mask. Berarti face mask. Iya, Face mask. menutupi mulut dan hidung penderita kan face mask. Berapa menit lagi habis lo waktunya nih. Biar gini Lah iya aja. tak jare mau unlimited. Enggak, Cari ini enggak sopo. ada kayaknya, enggak ada waktunya nih. Oh, kan. Iya ta. Heeh. Ya wis, oke. Ya wes. Jadi ini tuh face mask. Nah, face mask. Oke. Selanjutnya yaitu deskripsi pulmonary resuscitation atau yang biasa disebut dengan ambubeg. Ambubeg ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu face mask atau yang biasa kita sebut biasanya pipa berkatup dan masker yang menutupi mulut dan hidung penderita. Yang kedua yaitu ada pressure release valve dan selanjutnya ada swivel yang menghubungkan antara face mask dan pressure release valve. Terus yang selanjutnya ada self-inflating bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas. Terus selanjutnya ada oksigen inlet dan oksigen tube. Selanjutnya ada air inlet dan pressure release valve. Dan yang terakhir ada reservoir bag, yaitu sebagai tempat udara yang keluar dari hidung maupun mulut pasien. Oke, selanjutnya yaitu ada kegunaan dari pulmonary resuscitation. Apa sih kira-kira? Itu yang pertama, untuk memulihkan aliran parsial darah yang mengandung oksigen, baik dari otak maupun ke jantung. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menunda kematian jaringan dan untuk memperpanjang jendela kesempatan untuk resusitasi berhasil tanpa merusak otak secara permanen. Selanjutnya yaitu untuk mempertahankan fungsi otak. Nah, salah satu fungsi otak itu sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Nah, itu tujuannya itu selanjutnya untuk membantu melancarkan jalannya pernafasan pada penderita atau pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan ataupun gagal jantung. Nah, kegunaan yang terakhir yaitu untuk pertolongan pertama sebagai alat pertolongan pertama pada beberapa kondisi pasien seperti operasi untuk membantu pernafasan pasien yang tidak sadar sesaat sebelum diberikannya pernafasan secara mekanik.
Nah, ini untuk cara penggunaannya ya. Teknik pemberian CPR pada umumnya terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah pertama, tekan atau kompresi dada. Cara melakukannya yakni dengan membaringkan tubuh orang yang akan ditolong di atas permukaan yang keras. Lalu Anda bisa berlutut di samping leher dan bahu orang tersebut. Letakkan satu telapak tangan Anda di atas dada bagian tengah, tepatnya di antara puting, dan letakkan telapak kedua Anda di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda lurus dan bahu berada tepat di atas tangan Anda. Setelah itu, Anda bisa mulai menekan dada sedalam kira-kira 5 cm sebanyak 30 kali atau sekitar 100 hingga 120 kali per menit dengan kecepatan 1 hingga 2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas Anda. Jangan mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Kemudian, cek apakah sudah terlihat tanda-tanda dia bernapas atau menunjukkan respon. Jika belum, Anda bisa memberikan napas buatan jika merasa kompeten, atau Anda bisa lanjutkan proses kompresi dada saja hingga tenaga medis datang. Sebagai orang awam, Anda bisa memberikan CPR dengan cara ini saja. Namun, jika Anda sudah terlatih atau pernah mengikuti pelatihan CPR, Anda bisa langkah-langkah Anda. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video yang kita tampilkan di PPT. Rek, gak bisa disetel loh. Bentar, tadi itu langkah keduanya belum, Iya, sama langkah ketiga. kedua sama Tak tentuin kok. Belum ada. Teguh ini. Tungguin loh. Lama. Ya wis anu. Teguh, halo. Mati tadi ya? Lalu, iya sih. Kok bilang mati sih? Itu nyetulnya di tombol di bawahnya itu ler tadi. Apa? Aku gak nguasi sing zoom Aku gak nguasi nggo zoom soalnya. Nguasi sing kene. Iku biasa Tombol di play-nya. maca sing langkah pertama dhisik ngono ta. Langkah pertama, tekan atau kompresi dada, terus kamu jelaskan. Terus Langkah kedua, buka Oh. nafasan, kamu jelaskan. Yang ketiga, langkah ketiga itu beri nafas buatan dari mulut ke mulut, kamu jelaskan. Terus kamu hubungkan ke video ini. Silakan lebih jelasnya, Anda bisa lihat video di PPT ini. Oh, alah. Gitu. Iya. Ntar aku langsung. Coba ler kamu play ler itu ler videonya bisa nggak tuh? Tadi nggak Di bisa loh. tombol di bawah itu loh. Bisa. Nah, Bisa. oke, yuk. Teguh? Halo? Halo. Sik. Tak toto iki cek ketok. Oh ya. Langsung langkah kedua aja. Dari langkah pertama aja berekam. Langkah pertama. Oke. Selanjutnya, teknik pemberian CPR. Salah. Selanjutnya, bagaimana teknik pemberian CPR pada pasien? Teknik pemberian CPR pada umumnya terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah pertama, tekan atau kompresi dada. Tekan atau kompresi dada, cara melakukannya yakni dengan membaringkan tubuh pasien di atas permukaan yang keras. Lalu Anda bisa berlutut di samping leher dan bahu orang tersebut. Letakkan satu telapak tangan Anda di atas dada bagian tengah, tepatnya di antara puting, dan letakkan telapak kedua Anda di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda lurus dan bahu Anda berada tepat di atas tangan Anda. Langkah kedua, buka saluran pernafasan. Anda bisa Iki setelah itu melok langkah pertama yuk.
Yang mana? Sing nduk PPT siji ki. Setelah itu Anda bisa mulai menekan ini kan kompresi dada toh. Iya, masuk Sampai kompresi sampai dada. Anda bisa melanjutkan langkah. Halo? Oh, Gimana? si. Nomor 1 itu sampai Anda bisa melanjutkan langkah. Atau kedua itu sampai saluran napas. Yang ketiga itu sampai pemberian CPR untuk bayi itu. Oh, alah, di sore. Ada? Ya, oke, wes, paham aku. Di sore ki yo tata cara, heeh. Yuk, lanjut. Selanjutnya, pemberian CPR atau teknik pemberian CPR pada umumnya terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah pertama, tekan atau kompresi dada. Cara memberikannya yaitu dengan tekan atau kompresi dada, yakni membaringkan tubuh pasien di atas permukaan yang keras. Lalu Anda bisa berlutut di samping leher dan bahu pasien. Letakkan satu telapak tangan Anda di atas dada bagian tengah, tepatnya di antara puting, dan letakkan telapak tangan kedua Anda di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda dan bahu berada tepat di atas tangan Anda. Setelah itu, Anda bisa mulai menekan dada sedalam 5 cm sebanyak 30 kali atau sekitar 100 hingga 120 kali per menit dengan kecepatan 1 hingga 2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh di atas Anda. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Kemudian, cek apakah sudah terlihat tanda-tanda dia bernapas atau menunjukkan respon. Jika belum, Anda bisa memberikan napas buatan jika merasa kompeten atau Anda bisa lanjutkan proses kompresi dada saja hingga tenaga medis datang. Sebagai orang awam, Anda bisa memberikan CPR dengan cara ini saja. Namun, jika Anda sudah terlatih atau pernah mengikuti pelatihan CPR, Anda bisa melanjutkan langkah. Langkah kedua, buka saluran pernafasan. Buka saluran pernafasan setelah melakukan penekanan dada. Langkah selanjutnya yakni saluran napas dengan cara mendongakkan kepala, lalu letakkan tangan Anda di dahinya dan angkat dagunya secara lembut untuk membuka. Suaraku kok mantul yo? Alright. Lanjut naik. Enggak kok, enggak mantul. Duduk langkah kedua. Halo? Halo, cek. Halo. Suaraku kok mantul yo? Mantul dah? Enggak kok. Enggak kok. Kamu enggak apa-apa terus naik wes iku. Ini enggak kok. Halo. Niku. Langsung cara kedua iki yo, langkah kedua yo. Cara kedua. Halo. Langkah kedua, buka saluran pernafasan. Setelah menekan dada telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuka saluran napas dengan cara mendongakkan kepalanya. Lalu letakkan telapak tangan Anda di dahinya, kemudian angkat dagunya secara lembut untuk membuka saluran napas. Langkah ketiga, beri napas buatan dari mulut ke mulut. Pemberian napas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama jika mulut terluka parah atau tidak bisa dibuka. Setelah mengamankan
saluran pernapasan orang yang hendak ditolong, Anda bisa memberikan pernapasan buatan dengan catatan Anda sudah terlatih. Cara memberikannya adalah dengan menjepit hidungnya, lalu tempatkan mulut Anda ke mulut pasien. Berikan dia napas atau udara dari mulut Anda sebanyak 2 kali, sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernapas atau belum. Jika belum, coba perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah terdapat sumbatan pada jalan napasnya. Setelah itu, ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali yang diikuti oleh 2 kali pemberian napas buatan. Proses ini dihitung sebagai satu siklus. Anda bisa melanjutkan CPR hingga ada gerakan tubuh atau hingga tenaga medis datang. Teknik ini bisa diterapkan pada orang dewasa atau remaja yang tidak sadarkan diri. Pemberian CPR untuk bayi dan anak-anak berbeda dengan telah yang dijelaskan di atas. Untuk lebih jelasnya, Untuk lengkapnya, bisa dicek video yang ditampilkan di slide berikut. Teguh. Halo. Yuk, jelaskan, Mas. Soalnya kamu pending. Pending yo. Gak apa-apa. Aku moco lo yo bingung. Balik Lanjutkan, nang Wes. kupingku dhewe. Lanjutkan ke sini, Wes. Yuk. Untuk lebih tepatnya, bisa dicek di slide berikut. Rescue breathing is a technique to assist a patient who is not breathing. We will demonstrate rescue breathing using an embu bag. Assemble the embu bag and check for self-filling. Ensure that the face mask is well inflated. Inject more air if needed. A deflated mask may cause pain and air leakage. Connect the embu bag to the oxygen source if needed. Perform suction for tracheostomy tube. If the patient is using a cuff tube, inflate the cuff with 6 to 8 ml of air. Attach the embu bag to the tracheostomy tube. You may use the trap adapter for easy connection. If the patient has no tracheostomy tube or the tube is blocked, use the face mask with the CE method. Gently cover the patient's nose and mouth with the face mask. Create a firm seal with one hand. Use your thumb and index finger to form a C on top of the mask. Spread the other 3 fingers along the patient's jawbone in an E shape. Hold tightly but not to press on the soft tissue below the jawbone. Tilt the head slightly backwards and lift the chin up so the air can enter easily. Deliver rescue breath by squeezing the embu bag with one hand about 1/3 to half of the balloon. Press 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Press 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. This will provide about 12 breaths per minute. If you find it difficult to follow this method of counting, you may use another method. In, breathe out, 1, 2, 3. Breathe in, breathe out, 1, 2, 3. Breathe in, breathe out, 1, 2, 3. This will provide about 16 breaths per minute. Do not ventilate too fast as the patient will not have enough time to breathe out completely. If the patient can breathe, follow the patient's breathing pattern to squeeze the embu bag. Look out for the eye on the embu bag and the patient's chest rise. Adjust the mask and the position of the patient's head if the chest is not rising. Monitor the patient for the color of the face and fingernails, SpO2 levels, and heart rate.
Contact the ambulance if the patient becomes unstable or unconscious. Start performing CPR if the heart stops beating. Thank you for watching. For more information, contact HPRSS or speak to your doctor today. Untuk terakhir, info penting yang harus Anda ketahui. Penggunaan ambu bag atau bagging sungkup memerlukan keterampilan tersendiri dalam hal memberikan bantuan nafas. Penolong seorang diri dalam menggunakan ambu bag harus dapat mempertahankan terbukanya jalan nafas dengan mengangkat rahang bawah, menekan sungkup ke muka korban dengan kuat, dan memompa udara dengan memeras bagging. Penolong harus dapat melihat dengan jelas pergerakan dada korban pada setiap pernafasan. Tips dalam menggunakan alat pulmonary resuscitation. Ambu bag digunakan dengan satu tangan penolong memegang bag sambil memompa udara, sedangkan tangan lainnya memegang dan memfiksasi masker. Pada tangan yang memegang masker, ibu jari dan jari telunjuk memegang masker membentuk huruf C, sedangkan jari-jari lainnya memegang rahang bawah penderita sekaligus membuka jalan nafas penderita dengan membentuk huruf E. Konsentrasi oksigen yang dihasilkan dari ambu bag sekitar 20%. Dapat ditingkatkan menjadi 100% dengan tambahan oksigen. Untuk kondisi yang mana penderita mengalami henti nafas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru ke otak. Pep, halo. Baiklah, nih. Ya. Ya. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Terima kasih. Ini kepleset. Sorry. Aduh. Baiklah, sekian dari Baiklah, sekian dari kelompok kami, dari kelompok 8. Oke. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Syukron ila ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pep, edit ya, potong-potong. Ya. Ini gimana nih, stop recording ya? Piro, iki saya piro iki. Ya, oke, siap.